Melanjutkan keterangan-keterangan tentang penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan hewan tidak sah dipakai kurban atau tidak sah dipakai untuk akikoh, yaitu ketika hewan ini terkena penyakit arja, sebagaimana keterangan yang ada di dalam kitab Fathul Qorib, yaitu wasani al-arja'u al-bayyinu arjuha. Penyakit kedua yang bisa menyebabkan hewan tidak sah dipakai untuk kurban adalah hewan yang terkena atau dianggap arja. Apa itu arja? Yaitu ketika hewan ini dalam kondisi pincang. Ketika hewan ini kondisi pincang dengan catatan al-bayyin wa arjuha, yang memang nyata-nyata pincang, maka hewan yang seperti ini tidak sah dipakai untuk kurban. Kalau kemudian misalkan pincangnya ini hanya sedikit, tidak begitu parah maksudnya, maka bagaimana? Sebagaimana yang diterangkan dalam kitab Hasyiatul Baijuri, beliau dalam masalah ini menerangkan wala yadurru yasiru hadhil umur. Seandainya penyakit arja atau penyakit auro atau penyakit-penyakit berikutnya yang akan kita bahas berikutnya ini, kalau hanya sedikit, maka itu tidak masalah, tetap hewan ini bisa sah dipakai untuk kurban, bisa sah dipakai untuk akikoh. Nah, sekarang kita perlu tahu kira-kira tolak ukur penyakit-penyakit ini bisa dikatakan sedikit itu seperti apa. Syekh Al-Baijuri memberikan pernyataan, wadhabitul arjil yasir antakunal arja'u la tatakhallafu anil masyiyati bisa babi arjiha. Dengan catatan sekiranya pincangnya hewan ini tidak menyebabkan dia itu terlambat untuk mencari makanan ketika berlari menuju tempat penggembalaan dibandingkan teman-temannya yang lainnya. Artinya selama hewan ini masih bisa berjalan dengan baik, ya artinya tidak sampai ketinggalan dalam masalah makanan. Ketika hewan ini misalkan dilepaskan di tempat yang lapang, itu masih tidak ketinggalan, maka ini dikatakan sebagai pincang yang sedikit, dan itu masih sah-sah saja dipakai untuk kurban dan sah-sah saja dipakai untuk akikoh. Kalau sekiranya hewan ini dengan pincangnya menyebabkan hewan ini tertinggal untuk mencari makanannya, ya sekiranya seperti itu, walaupun mungkin di tempat panitia itu makanannya hewan-hewan kurban sudah disediakan oleh pihak panitia, tapi perlu dikira-kira, kira-kira hewan ini kalau seandainya saya lepaskan, dia bisa lari dengan baik atau tidak. Kalau sekiranya masih bisa lari, maka itu sah-sah saja dipakai untuk kurban. Tapi kalau sekiranya sudah hewan ini tidak bisa lari, dia hanya diam saja karena kakinya ini sudah cacat, maka hewan seperti ini tidak sah dipakai untuk kurban. Bahkan keterangannya Fathul Qorib, walau kana husulul arjilaha inda ijaiha litadhiyati biha bisa babi ittirobiha. Walaupun kepincangan hewan ini terjadi ketika hewan ini mulai dirobohkan untuk akan disembelih. Sekiranya dia itu ketika dirobohkan, terus kemudian hewan ini berontak, yang mana kemudian dari berontaknya hewan ini menyebabkan kakinya ini menjadi cacat dan kemudian menjadi pincang, maka ini tetap tidak sah dipakai untuk kurban. Sehingga kalau misalkan lanjut saja disembelih, maka sembelihan ini tidak bisa dikatakan sebagai kurban, namun dia seperti sembelihan daging-daging biasanya. Oleh karena itu, dari sini penting untuk kita semuanya, terutama ketika panjenengan membeli hewan-hewan kurban dan kemudian dikirimkan oleh pihak dari kandang, supaya ketika menurunkan hewan dari truk atau menurunkan hewan ini dari pickup, itu supaya lebih berhati-hati, jangan sampai kemudian hewan ini terpeleset atau apa yang sekiranya menyebabkan kakinya itu menjadi pincang dan menjadi cacat, karena khawatir nanti tidak bisa sah dipakai untuk kurban, tidak bisa sah dipakai untuk akikoh. Dan ini penting untuk kita perhatikan semuanya, supaya ibadah kurban kita betul-betul menjadi ibadah kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.